Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita semua dengan firman Tuhan. Semoga hari kita semakin terberkati. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa 3 Maret 2026 diambil dari Filemon, surat Paulus kepada Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, remaja dan dulu, dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mengikuti Growing Living Church, itu sebuah seminar yang diselenggarakan oleh sebuah gereja di Sidoarjo, gereja Father House di Sidoarjo, letaknya di apartemen Prosperos. Dan acara itu diselenggarakan oleh JPCC Jakarta. Nah, itu seminar adalah untuk kembali mengasah, menyegarkan para pemimpin jemaat dalam memimpin jemaat. Dan satu hal yang menarik ketika saya mengikuti seminar itu, saya duduk bersama dalam satu meja dengan beberapa orang pendeta, dan mereka adalah pimpinan-pimpinan jemaat, ada Pentakosta dan Karismatik. Kebetulan memang yang Protestan hanya HKBP yang hadir saat itu. Dan saya waktu itu ada satu sesi mereka saling diskusi, dan satu hal itu waktu itu adalah soal topik kami gereja yang terpecah. Nah, ada salah seorang berkata kepada seorang pendeta di sebelah saya, bukannya gereja Bapak juga pecah? Iya, biarin katanya. Loh, kenapa Pak? Saya bilang. Dan dia bilang mengatakan bahwa ada dulu dia itu luar biasa hikmatnya, tapi melarikan uang gereja. Nah, kemudian setelah menghilang 2-3 tahun menghilang, dia datang ke gereja untuk mau menikah. Saya menolak. Tetapi orang-orang gereja mengatakan, alhamdulillah dia, Pak, kan sudah datang dia. Dan juga dia dapat surat dan dapat telepon dari seorang pendeta yang sudah memberikan bimbingan kepada orang itu selama 3 tahun di Semarang. Nah, pendeta itu mengatakan, terimalah dia, karena dia sudah mau kembali. Kalaupun dia berhutang, biarlah dia membayar hutangnya nyicil. Tapi pendeta itu mengatakan tidak akan saya terima itu. Katanya. Nah, kalau saya terima itu saya menjerat lidah saya sendiri, katanya. Bahwa waktu dia mengatakan saya tidak akan terima lagi orang itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah ini, yang kisah nyata ini, yang terjadi ini juga hampir mirip konteksnya dengan surat Paulus kepada Filemon. Paulus menginginkan agar Onesimus yang dahulu adalah saudara seiman, yang juga adalah seorang yang bersama-sama dengan Filemon, yang melarikan diri dan bertemu dengan Paulus di penjara, lalu Onesimus dibimbing oleh Paulus, lalu kemudian Paulus mengirimkan surat kepada Filemon agar Onesimus ini diterima kembali sebagai saudara seiman. Mirip-mirip, tapi di sini kita nggak tahu seperti apa ke depan memang mengenai Filemon ini, tapi itu adalah surat Paulus yang mengatakan bahwa terimalah kembali. Kalau kita baca di sini di ayat yang ke-11 sampai 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Nah, kemudian dikatakan ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku teman musliman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Paulus menginginkan agar Onesimus itu diterima kembali oleh Filemon dalam persekutuan mereka. Nah,
Saudara yang terkasih, kita kembali pada ayat kita, ayat 6. Ini adalah doa Paulus kepada Filemon. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman. Nah, dikatakan persekutuanmu dalam iman itu artinya adalah persekutuan orang percaya yang bukan sekedar kebersamaan, tapi persekutuan di mana Kristus hadir dan menjadi dasar persekutuan itu. Artinya persekutuanmu dalam iman berarti itu konteksnya adalah jemaat, juga gereja. Ya. Nah, oleh karena itulah gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Dan karena itulah dalam persekutuan iman itu, dalam persekutuan iman jemaat itu, ataupun gereja, ataupun bisa juga dalam seksi kategori yang mana kosong bulung, ataupun sekolah minggu, ataupun kemudian ina, amal, lansia, seksi musik, seksi sending, seksi daripada sosial, seksi kemasyarakatan, kesehatan, itu juga bisa disebut dengan persekutuan iman, persekutuan di dalam iman. Nah, di dalam persekutuan dalam iman itu, di sana ada puji-pujian, ada PA, ada ibadah, ada latihan khut dan lain sebagainya. Paulus mengatakan apa? Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa agar persekutuanmu dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah, ini dia. Turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Artinya pengetahuan yang akan yang baik di antara kita untuk Kristus artinya adalah persekutuan iman itu mampu mengenali dan melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Apa yang benar di hadapan Allah itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan ini dalam konteks Filemon artinya adalah penerimaan dan pengampunan terhadap Onesimus. Jadi tindakan penerimaan dan pengampunan terhadap Onesimus itu adalah tindakan iman yang lahir dari ajaran Kristus, yang dipahami, yang dipelajari bersama dalam persekutuan iman itu. Itulah mengapa dalam doa Bapa kami dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika itu dipahami, dihayati, dilaksanakan, itu artinya bahwa mereka turut mengerjakan apa yang baik di antara mereka di dalam Kristus. Oleh karena itulah dikatakan dalam Matius 6 ayat 14, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu di sorga akan mengampuni kamu juga. Pengetahuan yang baik inilah yang saat ini dikerjakan oleh persekutuan iman ini. Nah, saat ini mari kita lihat persekutuan iman kita, baik itu gereja, baik itu dalam pengumuman-pengumuman kita, apostol Paulus, amal, inhalasi dan lain sebagainya. Apakah sudah turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik itu? Pengetahuan yang baik itu adalah ajaran Kristus, firman Tuhan itu sendiri yang mengajarkan saling mengasihi, saling membantu, saling menguatkan, saling menerima satu dengan yang lain. Oleh karena itulah saya teringat dengan sebuah gereja di mana saat itu ada pertandingan sepak bola antar pemuda, itu BKAG, Badan Kesatuan Antar Gereja. Jadi waktu itu pemuda gereja ini bermain bola dalam pertandingan itu, dan yang terjadi adalah ternyata salah satu dari pemain mereka itu keseleo dan itu harus dioperasi. Dan itu butuh biaya yang mahal. Ternyata yang sakit ini, yang keseleo ini bukan anggota jemaat itu, tetapi anggota jemaat yang lain, yang dipakai, yang terjadi cabutan, yang dipinjam. Nah, waktu itu para pemuda memohon kepada gereja untuk meminta dana operasi.
Dan saat itu yang terjadi adalah gereja tidak mengizinkan itu terjadi. Itu dengan perbuatan yang keras mereka mengatakan tidak, itu bukan jemaat kita. Ngapain dia ikut-ikutan? Bukan masalah kami. Akhirnya pemuda gereja tersebut, Apostle Bulung itu justru membuat dana sendiri. Dan itu juga oleh jemaat dan yang lain sebagainya. Begitu gigihnya mereka mencari jemaat. Ada yang jual pakaian bekas, ada yang mengamen di pasar, ada juga yang mengunjungi jemaat lain, membantu perobatan ini. Dan akhirnya gereja pun terenyuh, dan akhirnya mereka bersama-sama memakai uang gereja untuk mendanai pemasukan. Dan ini artinya pengerjaan adalah di sini sama-sama bagaimana kita mengejawantakan, mewujudkan ajaran untuk saling membantu. Ya, mari saat ini kita perdalam dan terapkan firman Tuhan agar pelayanan kita juga menjadi berkat setiap persekutuan yang kita ikuti. Akhirnya persekutuan itu akhirnya turut memberikan, mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita. Semua adalah untuk kemuliaan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami benar-benar merasakan kasih setia Tuhan. Kalau kami boleh bangun pagi dengan udara yang bisa kami hirup dan melihat matahari pagi, itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami diingatkan agar persekutuan di dalam iman kami itu juga turut mengerjakan akan pengetahuan yang baik, ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami layani di gereja maupun di setiap seksi kategorial, baik Apostle Bulung, sekolah minggu, ama, ina, lansia, baik itu di seksi sending, itu juga turut mengerjakan pengetahuan yang baik, ya Bapa. Itulah firman-Mu, sehingga setiap persekutuan iman itu akan memancarkan berkat, akan memancarkan kasih karunia Tuhan, sehingga setiap orang bisa melihat dan mengenal siapa Engkau melalui persekutuan iman kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua, berkati anak-anak kami, juga berkati cucu-cucu kami, juga berkati Tuhan orang tua kami. Terpujilah Engkau, ampuni segala dosa-dosa kami, dan biarlah Tuhan hari ini kami mau bersyukur untuk segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.